alasan eksternal yang saya sebut. Pertama, eksternal itu adalah Jawa Barat itu adalah provinsi dengan industri terbanyak se-Indonesia. 55% dari industri di Indonesia adalah di Jawa Barat. Dan kenapa industri itu penting? Kita mau jadi negara maju kan? Negara Indonesia emas pada tahun 2045. Kita lihat saja di Asia, kita mulai beberapa ratus tahun yang lalu di Jepang, Korea, sekarang Tiongkok, semuanya dari negara miskin, agraris menjadi negara maju. Negara apa tapi? Negara industrial. Jepang kita kenal dengan produk-produk dan jasa industrinya, begitupun juga Korea, dan sekarang akhir-akhir ini Tiongkok, China juga kita kenal seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita memang mau keluar dari yang kita sebut sebagai middle income trap atau jebakan pendapatan menengah itu, harus kita perkuat apa? Industri kita. Dan industri Indonesia bukannya tidak tumbuh, tapi di bawah pertumbuhan ekonomi secara umum. Kalau misalnya ekonominya 5%, maka industrinya 4% saja. Dan itu kita sebut dalam bahasa ekonomi fase deindustrialisasi, tapi di Indonesia dini. Karena sesungguhnya itu tidak boleh terjadi. Industrilah yang harus jadi motor daripada ekonominya, bukan sebaliknya, bukan ekonomi menarik industrinya. Sebaliknya, kalau tidak kita tidak akan bisa keluar. Jadi jelas ya, kalau kita mau menjadi negara maju, industrinya harus kita kuatkan. Dan industri bukan saja membangun pabrik, tapi industrialisasi adalah kita mengubah mindset kita. Bekerja selalu dengan data, menggunakan sains, kita ada manajemen style tertentu, ada profesionalitas dan lain-lain. Dan itu berlaku untuk semua sektor. Mau industri, mau pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, semuanya harus menjadi industri. Nah itu sekali lagi Jabar dengan 55% daripada industrinya ada di Jabar adalah harus menjadi ujung tombak Indonesia emas, harus menjadi lokomotif, harus menjadi motornya. Nah itu yang eksternal. Yang internal adalah banyak orang tidak tahu bahwasanya ini saya belasan tahun tinggal di Jabar. Saya tinggal lama di Bandung karena saya bekerja di Bandung. Saya bekerja di PTDI, PT Dirgantara Indonesia yang dulu namanya IPTN. Saya dulu ngajar di ITB. Saya punya kediaman di sini, banyak sanak saudara di sini. Anak saya sekolah di sini, ada yang lahir di sini. Saya punya bisnis di sini. Saya memang orang di sini. Ini buat saya Bandung dan Jabar itu adalah another home. Saya merasa sangat nyaman di sini karena saya lama di sini. Jadi ada dua alasan. Satu, mengapa secara strategis kita harus mendorong Jawa Barat menjadi motor daripada ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah karena saya merasakan bagian daripada masyarakat rakyat Jawa Barat, karena saya banyak teman, banyak memori, banyak kenangan, banyak jaringan di sini dan memang lama berkiprah di sini. Jadi itu dua alasannya. Dua alasan itu ya. Mas Toto tadi sudah dengarkan ya, ini strategi atau juga visi dari Mas Ilham. Mas, begini, kalau kita dengerin ini kelihatan ya Mas Ilham memang jago sekali di praktek di bidang industri tadi. Bagaimana ketika nanti ada calon penantang seperti ini yang punya strategi yang sangat baik, punya program-program yang jelas begitu. Tapi dalam artian adalah nanti akan berlawanan dengan orang-orang yang lebih tenar, yang lebih artis, yang ya ibaratnya adalah yang penting menang begitu Mas. Ya, suka atau tidak, realitanya seperti itu. Makanya tantangan ini tidak mudah memang dilewati oleh sosok seperti Pak Ilham yang bisa bicara mungkin lebih banyak tentang substansi ya, bicara tentang lebih banyak mengenai visi misi dan program. Memang pertama tantangan buat Pak Ilham, Kang Ilham lah saya panggilnya nih. Kang Ilham adalah waktu, karena kita berbicara mengenai katakanlah hanya beberapa bulan untuk mengenalkan ke masyarakat yang jumlahnya 40 juta. Bagaimana kemudian ada ide baru, ada sebuah terobosan baru yang sifatnya substantif. Yang kedua memang tantangan juga di era sosmed ya. Bagaimana kalau tidak dikelola dengan baik, orang berhenti pada level mencari yang sifatnya kemudian menarik, menyenangkan, yang kemudian sifatnya FYP yang algoritmanya terbaca menyenangkan begitu. Dan itu yang menjadi PR bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat di banyak belahan dunia termasuk negara maju, fenomena post-truth dalam pembentukan persepsi dalam politik ini juga menjadi tantangan besar. Makanya banyak tokoh-tokoh yang menang ini bukan tokoh yang kemudian dianggap memiliki pengalaman, memiliki kemampuan, tapi tokoh yang dianggap memang viral begitu. Itu yang semoga dengan masuknya Kang Ilham yang langsung fokus berbicara mengenai substansi, itu juga memancing tokoh-tokoh yang tertarik juga dengan Jabar untuk ikut masuk ke dalam
narasi itu. Dan menurut saya Kang Ilham juga bersentuhan dengan teknologi, tantangannya juga nih, gimana kemudian bisa memanfaatkan teknologi, bukan sebaliknya seperti yang saya dan kita bahas tadi, bahwa kemudian hanya akan menimbulkan sosok-sosok yang viral, tapi kemudian teknologi ini sendiri juga bisa menggapai pembicaraan atau narasi-narasi yang sifatnya lebih substantif. Semoga. Oke, semoga. Saya juga berarti harus manggilnya Kang mulai sekarang. Kang Ilham, dalam lingkaran keluarga Anda sebenarnya, pandangan dalam lingkungan keluarga begitu, pandangan almarhum Habibie ketika membahas soal sosok pemimpin dan ambisi itu seperti apa, Kang? Ya, kalau menurut Bapak, memang Bapak selalu katakan bahwasanya saya ini apapun yang saya lakukan itu harus untuk bangsa, negara dan bangsa. Mas Anggi harus bayangkan, saya ini lama sekali di luar negeri. Dan saya sudah punya karir di luar negeri dan balik ke Indonesia, tapi dengan tujuan. Bisa saja saya melanjutkan kehidupan yang nyaman saya di luar negeri, tapi saya tetap balik. Saya balik untuk ikut membangun negara dan bangsa. Dan dulu memang saya berbisnis, saya aktivis di beberapa organisasi sosial dan agama dan yang lain. Saya juga aktif di akademia, tapi selalu dengan tujuan itu yang memang saya dapat, saya diajarkan, itu adalah gennya saya, mungkin disebut kadang sebagai gen Habibie. Kita itu memang harus bermanfaat buat negara dan bangsa kita sendiri. Jadi kalau sekarang saya masuk ke politik, yaitu karena memang saya tetap mau mencapai tujuan yang sama. Jadi ini saya politik dengan tujuan. Tujuannya apa? Bukan karena saya mau keren-kerenan menjadi gubernur, bukan. Tapi ini adalah tujuannya adalah untuk membantu negara bangsa kita itu mencapai tujuannya, yaitu apa? Menjadi negara dan bangsa maju. Dan kita tinggal 21 tahun lagi, tidak lama tuh, 21 tahun, wow. Itu dalam sekejap. Ya, jadi harus kita mulai kerja keras sekarang dan tidak boleh kena lelah dan menyerah. Dan juga harus punya ide-ide gebrakan yang mungkin kadang-kadang tidak terpikirkan, tapi justru ide itulah menjadi solusinya. Saya kira gitu, Mas Anggi. Oke, begitu. Saya terakhir ke Mas Toto. Mas Toto, bagaimana meyakinkan calon pemilih bahwa kita butuh negarawan, Mas, bukan yang membela kawan? Iya, kalau bicara dari sisi tadi ya, nama besar Pak Habibie kan juga kita tahu tone positif, dan Pak Ilham dilihatnya dalam konteks bukan dinasti ya, dalam arti yang negatif. Karena Pak Habibie sudah tidak ada lagi, apalagi kemudian masih berkuasa. Kritik selama ini terhadap politik dinasti adalah kan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, dan Pak Ilham dalam kondisi yang berbeda, malah sebaliknya. Sudah dalam kondisi nyaman, punya dunianya sendiri, sudah mapan, dan kemudian ingin terjun ke masyarakat. Artinya kan ada sesuatu yang sifatnya harusnya di luar dari sekedar perebutan kekuasaan atau memanfaatkan nama besar keluarga. Dan dengan masuknya tokoh nasional seperti Pak Ilham dan bukan sekedar politisi, minimal hasilnya apapun menurut saya harusnya minimal Pilkada Jabar lebih berkualitas, lebih masuk kepada substansi, bahasan-bahasan politik elektoral yang kadang-kadang tidak terkait dengan masyarakat itu lebih bisa terpinggirkan dan kita lebih banyak masuk ke dalam politik substansi. Sehingga siapapun yang menang nanti, Jabar itu lahir dari kampanye yang berkualitas dan pemilu yang lebih berkualitas dibandingkan dengan daerah lain. Oke, berarti masih ada waktu, masih cukup berarti ini ya, Mas Toto ya, untuk Kang Habibie. Masih 5 bulan, tapi Kang Ilham mudah sekalian pindah tinggalnya di Bandung nggak? Dan sekitarnya. Baik, Kang Ilham, Mas Toto terima kasih atas diskusinya di pagi hari ini. Terima kasih. Kang Ilham, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa, Pilkada Jawa Barat diprediksi sengit. Beberapa nama mantan pemimpin daerah pun diprediksi ikut berlaga menjadi Jabar 1. Sejumlah nama tokoh bermunculan menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Beberapa orang tokoh merupakan orang kuat yang berhasil memimpin daerah di Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil disebut-sebut bakal kembali maju di kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kader Partai Golkar itu menyatakan bakal mengikuti keputusan partai soal penugasan dirinya di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Pasalnya hingga kini belum ada keputusan soal di mana RK akan bertanding.
Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Kalau secara pribadi pengennya Jakarta Saya ikut partai. Tapi kan survei elektabilitas kemarin juga masih menghendaki banyak masyarakat di Jawa Barat ya Pak RK. Mungkin ada tanggapan Iya, soal kalau itu? Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah pasti agak tinggi karena incumbent kan. Tapi partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Per malam ini tadi disampaikan masih belum ada keputusan khusus jabat DKI. Tapi, Pak, mungkin dalam seminggu 2 minggu. Nama lain yang muncul di bursa Pilgub Jawa Barat adalah nama Deddy Mulyadi. Elektabilitas antara Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil terus bersaing di berbagai hasil survei. Deddy menilai hasil survei itu merupakan dampak aktivitas sosial yang ia lakukan. Adapun adanya tren elektability yang saya mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dari mulai angka hanya 10 ke 15, 20 ke 25, ke 31 hari ini, itu kan menunjukkan adanya harapan publik. Harapan publik itu mungkin lahir dari berbagai aktivitas sosial yang selama ini konsisten saya lakukan. Saya katakan aktivitas sosial yang selama ini konsisten saya lakukan. Sementara selain dua nama tersebut, Pilkada Jabar dikejutkan dengan kemunculan nama putra mantan Presiden B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie yang diusung Partai Nasdem untuk maju Pilgub Jawa Barat. Ilham mengaku hingga kini masih membuka pintu lebar-lebar bagi partai lainnya untuk bergabung dalam koalisi parpol Pilkada serentak 2024. Jelas yang saat ini sudah resmi mendapatkan surat itu belum banyak ya. Kalau yang lain juga masih pertanyaan gimana dengan mereka, jadikah di Jabar atau tidak, kita masih teka-tekinya masih besar sekali, kita tidak mengerti. Dan itu saya kira satu hal yang perlu kita juga mengerti bersama. Kedua juga di Indonesia dan juga di Jabar, seorang petahana belum tentu menang, jadi itu juga penting kita mengerti. Dan sepengetahuan saya juga kadang perlu ada pemikiran segar yang mungkin sebelumnya belum ada, jadi orang-orang yang bukan saya saja, siapa saja yang baru masuk, kadang itu mendatangkan ide-ide baru dan juga cara baru untuk menangani dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi kita semuanya. Berdasarkan survei indikator politik dalam simulasi top of mind atau tanpa memberikan nama calon, RK paling banyak disebut dengan perolehan 16%, disusul mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi 11,2%. Survei terbaru dirilis SMRC mengungkapkan Gubernur Jawa Barat petahana Ridwan Kamil masih menjadi favorit dalam Pilgub Jawa Barat dengan raihan 50,6% suara dari responden survei. Jika dilakukan dalam simulasi 3 pasangan, yakni pasangan Ridwan Kamil Ono Surono mendapatkan dukungan 56,7%, unggul signifikan atas Deddy Mulyadi Bima Arya 37,3%, dan Haruswan Haru Ilham Habibie 1,3%. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.